Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Ulin Nuha Al-Fatin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penyusutan aset tetap. Metode yang akan kita bahas di video ini adalah metode unit produksi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengertian metode unit produksi. Metode unit produksi merupakan suatu metode penyusutan aktiva tetap yang mampu memberikan beban penyusutan dengan berdasarkan pada kapasitas produktif aset tetap yang diharapkan. Ketika penggunaan aset tetap berbeda pada tiap tahunnya, maka metode unit produksi ini akan lebih sesuai untuk diterapkan daripada metode yang lainnya, seperti metode penyusutan garis lurus. Sedangkan untuk fungsionalitas dari aset itu harus dinyatakan dalam unit kapasitas. Contohnya jam, pieces, kilometer, mili, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman ketika akan menggunakan metode unit produksi ini, yang teman-teman perhatikan adalah kapasitas produksi dari aset tetap tersebut. Misalnya di dalam sebuah perusahaan memiliki mesin. Mesin tersebut di tahun pertama itu akan menghasilkan berapa unit. Di tahun kedua berapa unit, tahun ketiga berapa unit, dan tahun seterusnya itu berapa unit. Bisa jadi penggunaan mesin tersebut, kapasitas yang bisa dihasilkan dari mesin tersebut antara tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya bisa jadi berbeda. Misalnya, tahun pertama bisa menghasilkan 100.000 unit, kemudian tahun kedua menghasilkan 200.000 unit, dan tahun ketiga hanya bisa menghasilkan 50.000 unit. Nah, metode penyusutan unit produksi ini yang diperhatikan adalah kapasitas produksinya. Jadi, antara tahun pertama, tahun ketiga, tahun keempat, dan sebagainya, itu beban penyusutannya itu akan berbeda. Nah, sedangkan untuk rumus atau formulanya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian hasilnya dibagi dengan perkiraan masa manfaatnya. Nah, perkiraan masa manfaatnya ini dalam satuan jam, satuan unit, satuan kilometer, dan sebagainya. Menyesuaikan dengan aset tetapnya tersebut. Nah, untuk lebih mempermudah pemahaman kita tentang metode unit produksi, saya akan berikan satu contoh soal. Diketahui pada tanggal 1 Januari 2020, PT APC membeli sebuah truk dengan harga 610 juta rupiah. Kemudian, maksimum penggunaan truk tersebut adalah 100.000 km. Nah, nilai akhir atau nilai residunya adalah 10 juta rupiah. Dengan tingkat penggunaan di tahun pertama 30.000 km, tahun kedua 20.000 km, tahun ketiga 25.000 km, tahun keempat 25.000 km, sehingga jika ditotal akan ketemu 100.000 km sesuai dengan maksimum penggunaan truk tersebut. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghitung beban penyusutan per kilometernya. Diketahui harga perolehannya adalah 610 juta. Kemudian dengan nilai residu 10 juta rupiah. Maka 610 juta dikurangi 10 juta rupiah. Ketemunya 600 juta rupiah. Nah, 600 juta rupiah tersebut dibagi dengan maksimum penggunaannya. Maksimum penggunaannya di soal adalah 100.000 km. Sehingga 600 juta rupiah dibagi 100.000 km, maka beban penyusutan per kilometernya adalah 6.000 rupiah per kilometer. Nah, jawabannya itu bukan sampai di situ. Teman-teman harus menghitung penyusutan per tahunnya. Di soal diketahui untuk tahun pertama penggunaannya adalah 30.000 km. Maka penyusutan per tahun di tahun pertama adalah 30.000 km dikali dengan penyusutan per kilometernya sebesar 6.000 rupiah. Sehingga 30.000 dikali 6.000 ketemunya 180 juta rupiah. Itu di tahun pertama.
Maka nilai bukunya adalah 610 juta dikurangi dengan 180 juta. Ketemunya 430 juta. Kemudian di tahun kedua, penggunaannya hanya 20.000 km. Maka penyusutan di tahun kedua adalah 20.000 dikali 6.000. Ketemunya 120 juta rupiah. Nilai bukunya menjadi 430 juta dikurangi 120 juta. Ketemunya 310 juta. Kemudian tahun ketiga dan tahun keempat itu sama. Langkahnya sama. Nanti nilai bukunya tinggal dikurangi dari nilai buku di akhir tahun sebelumnya. Maka di tahun keempat, akhir tahun keempat akan diperoleh nilai buku sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini merupakan nilai residu. Sehingga jika perhitungan yang kita lakukan sudah tepat, sudah benar, maka akan ketemu nilai 10 juta tersebut atau nilai residunya. Di sini teman-teman bisa melihat besarnya beban penyusutan itu menyesuaikan besar kecilnya tingkat penggunaan. Ketika penggunaannya besar, contohnya di tahun pertama, maka beban penyusutannya akan besar. Sedangkan ketika penggunaannya kecil, contohnya di tahun kedua, maka beban penyusutannya juga lebih kecil daripada tahun-tahun yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Untuk kelebihannya adalah metode unit produksi ini lebih mencerminkan tingkat penggunaan aset tetapnya karena kita lebih memperhatikan penggunaan aset tetap tersebut antara tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Sedangkan untuk kekurangannya adalah ketika kapasitas produksi dari perusahaan menjadi berkurang karena adanya pesaing, sehingga cepat atau lambat perusahaan dipaksa untuk mengakui kelemahan dan kapasitas produksinya. Sehingga memang perusahaan harus terus mengupgrade aset tetapnya tersebut. Oke, untuk pembahasan metode unit produksi cukup sampai di sini. Jika teman-teman mempunyai kritik, saran, atau komentar, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga lewat Instagram saya di @alfatin98. Oke, saya pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.